Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan terkait dengan mekanisme penguatan logam dan dislokasi ya. Sebelum sambil menunggu yang lain, saya bermaksud untuk memutarkan beberapa video kemarin terlewat terkait dengan pengujian untuk kuat tarik sudah di share kemarin videonya. Ada beberapa bahan dari buku ini juga terkait dengan pengujian logam yang lain. Paling tidak kita tahu bagaimana cara menguji kekuatan logam, hardness logam, karena ada hardness sudah ada beberapa gambarnya dengan faktor, dengan digores ya. Kita akan melihat beberapa video terkait pengujian yang lain. Saya share dulu. Kemudian ini contoh pengujian impact test. The Charpy Impact Test. The standardized Charpy Impact Test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Then the tester checks whether the testing machine has been adjusted accurately. In order to do this, he turns the drag indicator downwards and releases the pendulum without a test specimen. The drag indicator stops at position 0. This proves that the pendulum has the correct starting position and that the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests. First test, strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardized size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy.
It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. Second test. The second specimen has been made from normalized steel S235. It is also placed on the support and centered. The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here the specimen did not break into two pieces. Instead it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalized steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner. The Charpy impact test is not only carried out at room temperature. Materials with body-centered cubic crystal structure, such as plain carbon steels, show a characteristic S-shaped curve of the impact energy versus temperature. In the so-called upper shelf region, the material absorbs a lot of energy and behaves in a tough manner. At low temperatures, in the lower shelf region, only a small amount of impact energy is absorbed and brittle fractures occur. Metallic materials with the face-centered cubic crystal structure, on the other hand, do not experience a ductile to brittle transition. These materials retain their ductile behavior towards low temperatures and are therefore well suited for low temperature applications. Oke, itu contoh aplikasi Charpy Impact Test ya. Dan ada notch di sini, kemudian kita paparkan bahannya dengan impact tadi ya. Kita bisa melihat ada material-material yang ductile, di sini ada yang rapuh, yang tough tapi rapuh. Di situ kita bisa melihat juga bahwa struktur ternyata berpengaruh terhadap kegagalan seperti ini. Kegagalan. Jadi penting ketika kita belajar tentang bidang slip ya, sistem slip, arah slip ini akan berpengaruh di sini. Semakin compact atomnya, semakin mudah dia slip dengan semua ya. Semakin susah slip kalau jarak antar atomnya jauh. Oke. Ini contohnya, kemudian ada beberapa lagi. Kayak mungkin yang ductility, toughness, and resilience yang mirip. Di sini kita lihat yang Brinell hardness testnya. The Brinell hardness test. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. Saya akan menekan bagian yang kecilnya di sini. Nah, bagian detailnya. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table, rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece.
Oke, terima kasih. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. Bisa melihat bagaimana mengukur Brinell hardness-nya. Oke, sebagai selingan sebelum kita lanjutkan ke bagian slip penguatan. Oke, selanjutnya saya share. Oke. Kemarin sudah sampai ke bagian sistem slip ya. Sistem slip ini merupakan gabungan antara bidang slip dan arah slip. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa bidang slip terjadi di arah yang paling padat atomnya ya. Ya, bidang slip pada bidang yang paling padat atomnya, dan arah slipnya arahnya yang ke arah yang paling padat atom. Nah, jadi ini merupakan gabungan antara bidang slip dan arah slip. Nah, di dalam satu bidang slip mungkin ada lebih dari satu arah slip, tapi bisa saja satu ya. Komposisinya tertentu, tapi biasanya lebih dari satu. Kemudian dalam satu struktur kristal itu ada lebih dari satu bidang slip. Nah, untuk memudahkan, kalau misalkan kita punya seperti ini, ini adalah FC slip, center kubik. Bidang yang paling padat atomnya adalah yang ADF. Kalau di sini kita lihat yang sisi mukanya itu hanya ada 4 atoman, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom ditambah yang di samping-sampingnya ini. Jadi ini adalah bidang slipnya. Bidang slipnya tidak hanya ini saja, bisa yang ke arah yang hijau ini atau yang biru ini. Nah, ini disebut satu keluarga, jadi menuliskannya adalah seperti ini. Jadi dengan tanda kurung kurawal. Jadi 1, 1, 1. Jadi memotong di titik X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Ini bisa arahnya berbeda-beda. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang saya gambarkan ini, nah ini bidang ini sejajar dengan bidang yang ADF, jadi tidak dihitung 2 ya, dihitungnya hanya 1. Ini bidang-bidang yang tidak sejajar. Kalau yang sejajar berarti kita hitungnya 1. Ya, di sini kita bisa mendapatkan ada 4 bidang slip, kemudian arah slipnya di bidang tersebut ada arah A, arah B, arah C, dan ada arah E. Ini sama saja kebalikannya. B dan A dan AB itu kan arahnya sama, cuma berkebalikan. Oke, itu sehingga kita punya 3 arah slip. Arah slip dituliskan dalam bentuk kurung yang lancip seperti ini. Nah, ini sama-sama kan ya arahnya.
Oke, jadi sistem slip untuk FCC ini ada 4 dikali 3 ada 12 sistem slip. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita pilih satu bidang ini ada 3, kemudian bidang berikutnya yang hijau ada 3, kemudian yang biru ada 3, kemudian yang satunya lagi di sini ada 3 seperti itu. Nah, kemarin saya minta untuk mencoba kalau sistemnya BCC ya, BCC. Di BCC ada center kubik yang ada beberapa tipe, tapi yang umum adalah seperti ini. Kita punya kubik. Ini kemudian di setengahnya ada atomnya. Nah, kalau kita lihat di sini bidang yang paling banyak atomnya adalah yang paling padat adalah yang bidang ini ya. Ini ada 5 atom yang di tengah, yang pinggirnya ada 4. Ya. Nah, bagaimana dengan yang kebalikannya ini? Ini ada juga ya. Saya gambarkan dengan yang ini jadi di sini. Ini pakai mouse saya susah. Nah, seperti ini ya. Jadi bidangnya atau bidang yang pertama. Itu juga bidang slip ya, sama. Kemudian ini juga sama. Kalau misalkan kita gambarkan pakai yang kuning. Seperti ini. Ya, jadi kalau kita hitung ada berapa bidang slip jadi. Di arah X ada 2, di arah Y ada 2, di arah Z-nya juga ada 2 ya. Kita lihat di sini ini 1, 1, ini 1 ya, di X-nya di 1, kemudian ini di 1, kemudian sejajar sumbu. Bentar. Ini kalau ini berarti sejajar sumbu X, sumbu Y, kemudian motong X-nya di 1, Z-nya di 1, jadi 101. Nah, secara umum ini dibuat dalam keluarga 110. Ya, 110 ini bidang slipnya bisa 1 sama. Jadi bidang keluarga 110 ini, keluarga bidang slip 110 ini bisa terdiri dari 110, kemudian 101, bisa 011 gitu ya. Bisa juga yang negatifnya. Terusnya yang bidangnya sama. Oke. Jadi di sini kita punya 6 bidang slip. Jadi ada 6 bidang slip. Nah, kita lihat, nah, sama seperti tadi. Nah, kita potong bidangnya, kemudian kita lihat. Saya gambarkan di sebelah kanan. Ini atom di tengahnya, ini atom di sampingnya. Ada 5 atom kan ya. Jadi kita punya 2 bidang slip yang arah ini. Kalau yang ke sini tidak ya, karena di sini ada lowongan sehingga tidak bisa tergeser. Tidak bisa menjadi arah slipnya. Arah slipnya adalah yang atom terpadatnya. Nah, jadi ada 6 bidang slip dan 2 arah slip. Kalau kita gambarkan arah slipnya, saya warna apa ya? Warna ungu saja. Nah, kita lihat di sini titiknya awalnya ini, kemudian kita punya bidang slipnya seperti ini. Ya. Jadi dari ini 1, X-nya, Y-nya 1, kemudian Z-nya 1. Sehingga ini arah slipnya merupakan keluarga dari 111. Ya, penyebabnya 111. Nah, jadi FCC yang umum adalah yang ini.
ada juga yang gabungan dengan yang lain, ini bisa sedikit berbeda karena struktur atomnya yang struktur kristalnya yang sedikit berbeda. Ya, itu kira-kira. Nah, jadi kalau misalkan kita berikan beban, ya beban dari sebelah sini, dia akan bergesernya ke arah ini. Dia akan bergeser ke arah sana atau bergeser ke arah sini. Tidak langsung ke arah. Nah, karena ini bebannya terbagi kan ya, arah slipnya ke sini, jadi dia bisa lebih kuat. Tapi kalau misalkan dia kena beban dari sini, dia akan langsung bergeser. Gitu. Oke, itu gunanya kita memahami sistem slip. Nah, berikutnya slip dalam kristal tunggal. Kristal tunggal di situ satu struktur itu mempunyai susunan kristal yang sama ya. Jadi tidak ada kristal yang lain. Tidak ada batas butir dan sebagainya. Jadi kalau di sini kita bisa punya misalkan ada batangan, kemudian kita tarik, ya kita tarik. Nah di sini ada bidang slipnya, Kemudian kita punya arah slip, ya arah slip. Nah dari situ kita bisa membuat berapa sih gaya yang menyebabkan dia bergerak ke arah slipnya. Jadi ini gaya ini tidak semuanya diubah menjadi gaya untuk menggeser slip tadi. Jadi ada disebutnya resolve shear stress ya. Jadi tau R ini adalah tau dari bahannya, kemudian cos P adalah sudut bidang slipnya tadi terhadap sumbu normalnya, kemudian cos gamma itu adalah sudut dari bidang arah slipnya terhadap arah gayanya. Ya, di sini P dan gamma itu lebih besar atau tidak sama dengan 90 derajat, jadi kita kurus ya. Nah, jadi walaupun tegangan yang dikenakan adalah tegangan murni tarik ya, murni tarik atau tekan di situ, tapi pasti akan ada komponen gesernya ya. Karena bidang slipnya tadi. Kecuali kalau misalkan arah bidang slipnya tegak lurus dengan arah gayanya seperti itu bidangnya. Ya. Kalau seperti ini sih komponen gesernya bisa diabaikan 0 ya. Kalau miring seperti ini pasti akan ada gaya gesernya. Ini yang kita sebut sebagai torque. Oke, jadi suatu sistem slip cenderung berorientasi menuju resolve shear stress yang maksimum, jadi TOR-nya akan maksimum. Nah, dengan kondisi tersebut, ada kemungkinan ketika diberikan beban tarik, dia akan mengalami beban geser ya, beban geser. Saya tidak ingat di sini apakah ada gambarnya. Oh, seperti ini. Nanti akan ada gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat benda tadi mengalami beban tarik misalkan, nah ini tidak mulur saja tapi juga akan bergeser. Nah, nanti kalau digambarkan akan seperti ini, jadi bentuknya ada semacam tangga ya, karena slip tadi. Nah, nanti kalau secara makronya bentuknya kan seperti ini, jadi tarik tapi ada tangganya di situ. Kalau ini beban geser murni ya, kalau tadi beban tarik. Tapi intinya mirip. Oke. Nah, ada gaya geser minimum untuk memulai slip. Ya, ini yang kita sebut sebagai critical resolve shear stress ya. Critical resolve shear stress. Jadi kalau kita berikan gaya ini, kapan dia mulai bisa menggeser slipnya, bidang slip, menggeser di bidang slip. Oke. Nah, untuk kristal tunggal di sini, tau R maksimumnya adalah tau critical resolve stress-nya sama dengan ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung dari
yield strength dari bahannya adalah ini itu CRS dibagi cos P cos gamma pada kondisi maksimum. Kalau misalkan ini masing-masing sudutnya adalah 45 derajat terhadap bidang ini, bidang gayanya, maka kita dapatkan tau Y ini adalah 2 kali tau CRS. Ya. Oke, ini detail, lebih ke orang material sebenarnya nanti akan lebih dalamnya. Jadi kita hanya mengenal saja di sini. Kemudian untuk HCP, hexagonal close pack ya, close pack. Nah, kalau arahnya tegak lurus, arah slip atau sejajar bidang slip, maka di sini tuh CRS-nya 0, kristalnya langsung 4. Jadi kalau yang HCP lebih rawan ya terhadap kayak geser tadi. Karena tidak sempat menggeser ke sana kan, jadi langsung. Oke. Nah, ini contoh latihannya. Silakan nanti dicoba di rumah ya. Sudah diberikan jawabannya seperti ini, tinggal menghitung saja. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendefinisikan masing-masing parameter. Bagaimana kalau bahannya polikristalin? Kalau tadi kristal tunggal ya, kristal tunggal. Polikristalin artinya dalam satu bahan terdapat banyak kristal-kristal ya. Kristal ini bergabung. Ini satu kristal, yang ini satu kristal. Nah, banyak butir dengan orientasi acak menyebabkan arah slipnya bisa bervariasi. Jadi mungkin di sini arah slipnya ke sana, tapi yang di sini arah slipnya ke sana ya. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya jadi kalau misalkan ada gaya, dia tidak terjadi pergeseran yang sama di semua bagian. Jadi dia akan menahan pergeseran tadi. Itu kelebihannya. Nah, karena arah slipnya yang bervariasi, maka gerak dislokasi terjadi sepanjang sistem slip dengan orientasi favorit. Ya. Oke, kemudian deformasi plastis suatu spesimen polikristalin itu berhubungan dengan distorsi suatu butir akibat slipnya. Ya. Nah, contohnya di sini tadinya kondisinya seperti ini, kemudian ketika mengalami beban tarik, nah dia akan bentuknya jadi gepeng seperti ini, jadi gepeng. Nah, jadi terjadi distorsi butir. Nah, distorsi butir tadinya lebih bulat-bulat, sekarang jadi lebih panjang ya, panjang. Nah, di sini integritas mekanik selama deformasi tetap terjaga sepanjang batas butir. Artinya butirnya tidak terpisah-pisah. Tapi ada bahan setelah mengalami deformasi di bagian tengahnya itu ada void, ya. Jadi bolong karena batas butirnya terpisah. Itu bisa terjadi. Nah, kalau di sini deformasinya deformasi plastis, artinya tidak kembali lagi ke kondisi semula. Ini terjadi karena tiap butirnya terhimpit oleh butir-butir tetangganya. Yang butir itu satu kristal kecil ya. Nah, ini banyak terjadi kalau kita melakukan cold working ya. Cold working, jadi misalkan combine rolling ya. Jadi kita punya lembaran, kemudian di roll untuk membentuk silinder, kemudian pinggirnya digabungkan di las ya. Nah, kita akan mengalami proses seperti ini. Tapi kalau misalkan hot working, nah biasanya tidak se-drastis ini. Karena kondisinya bisa menyesuaikan. Temperaturnya cukup tinggi untuk menyesuaikan kembali struktur kristalnya. Gitu. Oleh karena itu nanti kita akan belajar bagaimana mengembalikan kondisi yang sudah dikenai kerja tadi ke kondisi semula agar stresnya di sini strainnya pun bisa dikurangi. Oke. Nah, berikutnya adalah deformasi akibat kembaran. Biasanya ini karena gaya geser ya, gaya geser mekanik.
Nah, deformasi plastis pada beberapa logam dapat terjadi dengan kembaran mekanik atau disebutnya twinning ya. Kembaran yang kemarin kita belajar ya, bahwa di batas kutipnya itu jadi simetris. Yang terjadi adalah gaya geser membuat atom-atom berpindah sehingga posisinya akan seperti bayangan cermin. Nah, kembaran ini banyak terjadi di struktur tertentu. Contohnya BCC, ini arah kembarannya adalah 112 dan 111. Ya, BCC. Oke, kemudian deformasi slip dan kembaran pada kristal tunggal yang dikenai tegangan geser tau ini akan menyebabkan slip ledge atau yang tangga seperti ini. Dan deformasi geser homogen atau kembaran. Tapi kalau misalkan kristalnya polikristalik, nanti gesernya ke arah yang favoritnya tadi ya. Jadi tidak ke satu arah saja. Kemudian, nah yang perlu dibedakan di sini dengan defect, kemarin defect, kalau slip ini terjadi jauh ya, jauh sekali. Bisa berkali-kali jarak antar atomnya. Kalau kemarin ada pergeseran karena defect ya, dia itu hanya satu-satu ya, seperti ulat ya, pergeseran. Oke, itu. Kemudian pada twinning ada reorientasi menyilang bidang kembaran sehingga jarak antar atomnya menjadi lebih sedikit. Jadi dengan menggunakan twinning, sistem tadi pergeseran twinning ini, kita bisa meminimalkan, bahan akan meminimalkan pergeserannya. Ingat bahwa bahan itu cenderung tidak mau bergeser ya, tapi kalaupun bergeser dia akan membuat jarak pergeserannya itu seminimal mungkin. Dengan adanya twinning ini bisa diminimalkan. Oke, nah apa pengaruhnya ini terhadap logam, terutama kekuatan mekanik logam. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mekanisme penguatan logam. Nah, dengan deformasi plastis tadi ternyata ada logam-logam yang bisa dibuat menjadi lebih kuat ya. Tergantung pada aplikasi yang kita inginkan. Ada logam yang ingin kita buat jadi keras, ada yang kuat, ada yang harus ulet, ya, tergantung. Nah, dengan memanipulasi tadi sistem seripnya, kemudian ukuran butirnya, nah, kemudian namanya treatmentnya, itu akan bisa mendapatkan kekuatan yang kita inginkan. Nah, umumnya peningkatan kekuatan itu akan menurunkan kelenturannya, duktilitasnya. Jadi semakin kuat, dia akan semakin rapuh, ya, getas. Jadi kalau baja dibandingkan besi, bajanya lebih kuat, tapi bisa saja ketika dipakai tiba-tiba patah. Kalau besi, kalau dipakai, dia mungkin tidak patah, tapi bengkok. Ya. Itu bedanya. Sebaliknya, kalau kekuatannya rendah, biasanya duktilitasnya juga meningkat. Nah, kalau cerita tentang samurai misalkan mereka pasti bawa dua pedang ya, karena pedangnya itu adalah pedang baja. Jadi ketika bertempur mungkin saja patah sehingga masih punya pedang cadangan. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, logam-logam yang mengalami quenching biasanya kuat. Kalau kita punya pisau atau gunting cukur ya, itu di quenching biasanya. Ditelukan ke larutan minyak yang ke dalam minyak. Nah, nanti permukaannya kan jadi keras, hardness-nya tinggi ya. Oke, nah pemilihan bahan ini bergantung pada bahan yang akan diubah sifat mekaniknya sesuai dengan penggunaannya. Jadi sesuaikan dengan untuk per mungkin dia butuh yang kuat dan ulet. Ada gangguan.
Semoga suaranya cukup jelas terdengarnya. Kalau misalkan kita butuh untuk gerinda, ya kita hanya butuh yang kuatnya saja, uletnya yang tidak terlalu dipentingkan. Nah, di sini kita bisa menguatkan logam dengan mekanisme tertentu. Mekanisme penguatan di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengatur hubungan antara gerak dislokasi dengan sifat mekanisme. Semakin susah gerak dislokasinya, bahannya kan semakin mudah bergerak, dia akan bahannya semakin daktil, semakin lentur. Jadi kalau kita ingin membuat bahannya kuat, ya buat saja slip tadi tidak bergerak. Caranya bagaimana? Kita buat batas butirnya banyak, sehingga ketika ada slip di satu butir kristal, dia tidak bergeser ke kristal yang berikutnya. Kecil-kecil kristalnya, butir kristalnya kita buat. Nah, misalkan kita ingin buat bahannya lunak, ya buat saja butir kristalnya besar, sehingga nanti slipnya bisa bergerak ke tempat yang relatif jauh, ya, jadi lentur. Nah, kemudian bisa juga misalkan menambahkan logam yang lain, paduan ya jadinya. Jadi untuk membatasi bidang atau pergerakan slipnya, membatasi bidang slip dan arah slipnya. Itu. Jadi kemampuan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik ini bergantung pada kesempatan dislokasi untuk bergerak dalam logam tersebut. Sehingga kekerasan dan kekuatan ini merupakan fungsi kemudian terjadinya deformasi plastik. Kalau kita bisa mengurangi mobilitas deformasi plastik ini atau mobilitas dislokasinya, maka kita bisa meningkatkan kekuatan mekaniknya. Jadi itulah prinsip utama dari teknik penguatan. Bagaimana kita bisa menghambat gerak dislokasi dan menjadikan material itu lebih keras dan lebih kuat. Itu prinsip dasarnya. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya banyak ya. Kita kembali lagi ke sini. Kalau kita lihat di sini ada butiran ya, butiran, kemudian di sini ada butiran, kemudian ada batas butirnya di sini. Nah, kita lihat arah kristalnya di sini berbeda arah batas kristalnya. Nah, kemudian misalkan di sini ada bidang slipnya. Kemudian di sini ada dislokasi garisnya. Dislokasi. Nah, dislokasi ini akan cenderung bergeser ke batas butir, di mana tingkat energinya itu yang paling rendah kondisinya. Di situ, di sini jadi lebih teratur dan semua yang tidak teratur diletakkan di pinggirnya. Dia akan cenderung seperti itu. Semua dislokasi akan cenderung digeser ke batas butirnya. Nah, karena di sini ada batas butir, kemudian arah slip plane-nya itu tidak sama, dia akan berhenti di batas butir, tidak akan berlanjut ke sini. Nah, jadi batas butir ini berfungsi sebagai penghalang slip. Nah, yang seperti yang saya ceritakan tadi, kalau misalkan di sini semakin banyak batas butirnya, slipnya semakin susah berlanjut ke butir kristal selanjutnya. Jadi berhenti. Dan jadi dia tidak akan mengalami deformasi plastik. Jadi dia akan kuat. Tetap ya. Tetap. Nah, sehingga kita dapatkan material dengan butir yang halus lebih keras dibandingkan material yang butirnya besar. Nah, karena apa? Karena butiran halus ini luas penghalangnya itu lebih besar, luas penghalang slipnya itu lebih besar. Di sini lebih banyak batas butir ya. Nah, kalau kita hubungkan antara diameter dari butir kristalnya dengan yield strength-nya, ukurannya kan seperti ini. Ini bisa dinyatakan dalam persamaan Hall-Petch equation ya. Jadi tau Y ini adalah tau 0 pada kondisi nolnya. Di sini kemudian ditambah KY ini adalah konstanta. Kemudian D adalah diameter dari butir kristalnya, dipangkatkan setengah. Bagaimana cara membuat bahan logam tadi memiliki butir kristal yang lebih kecil? Caranya adalah di proses seedingnya ya. Jadi pembentukan kristalnya itu harus cepat dihentikan. Jadi misalkan kita punya
logam yang panas, kemudian kita dinginkan, pendinginannya harus cepat. Ya, pendinginannya harus cepat. Kalau pendinginannya lambat, dia akan memberikan kesempatan kristalnya tumbuh lebih besar. Jadi nanti kita belajar tentang pendinginan. Nanti dibahas lebih lanjut di bagian diagram fase oleh Bu ini. Ya. Nah, itu kira-kira penguatannya. Nah, kita bisa melihat tadinya di sini 25 MPa, ya, megapascal. Nah, kemudian grain size-nya di sini, kalau misalkan lebih kecil ya di sini ya, ke sana lebih kecil. Nah, di sini, nah ini bisa sampai berapa? 25, 8 kali lipatnya ya. 8 kali lipat kekuatannya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di senjata-senjata itu biasanya di quenching ketika proses finishingnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapatkan struktur kristal dan diagram fase yang sesuai. Nah, ini banyak apa ya? Banyak jalannya, banyak tekniknya untuk bisa mendapatkan struktur yang kita inginkan. Nah, walaupun dari komposisi logam yang sama ya, kita punya logam, kemudian kalau kita treatment dengan cara yang berbeda, nanti kekuatan mekaniknya akan berbeda. Oleh karena itu perlu ada standar ya, standar. Kalau tidak nanti sama-sama ini sudah sama komposisinya. Ternyata ketika dipasang di lapangan tidak kuat ya, satu dibandingkan yang lain. Oke. Tuh. Nah, itu salah satunya. Kemudian cara selanjutnya untuk menghalangi gerak dislokasi adalah dengan menambahkan atom pengotor. Ya. Ini disebut penguatan dengan larutan padat atau solid solution. Ya. Solid solution. Jadi kalau misalkan kita punya ya di sini ya, dia atom-atom yang putih, kemudian kita tambahkan atom yang kecil ya, ini akan membuat jadi terkonsentrasi regangan dan tegangannya ke sini. Karena ini lebih kecil kan ya, dia akan membuat di sini. Sehingga ketika ada dislokasi di sini, tadinya mau bergeser, ini jadi ketarik di sini, jadi bergeser. Atau bisa juga yang lebih besar di sini, yang lebih besar. Nah, ini half plane-nya kan ya, half plane-nya. Nah, kalau yang kecil-kecil dia akan efektif kalau ada di sini, di bagian atas. Kalau yang besar dia akan efektif di sini. Mengapa? Karena di bagian atas dari bidang dislokasi ini, di sini ada kayak tarik ya, kayak tarik, sehingga menyebabkan atom-atomnya menjadi lebih dekat. Jadi tarik karena gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang atom kecil, ini akan mengkompensasi karena lebih kecil jaraknya lebih lebih normal gitu, lebih normal, sehingga akan mengurangi strain di sini. Jadi dia cenderung tidak bergeser. Sebaliknya kalau kita gunakan yang atom pengotor yang besar, di sini akan efektif kalau di bawah bidang dislokasi di sini. Di sini kalau misalkan atomnya sama, dia akan tertarik ke tengahnya. Sehingga tapi jaraknya akan lebih besar dari kondisi normal. Dengan memanfaatkan atom yang lebih besar, jaraknya menjadi lebih normal. Sehingga nanti akan mengurangi kecenderungan dislokasinya. Ya. Oke, itu. Jadi kita bisa menambahkan larutan padat untuk atom pengotor yang lain ya, dengan ukuran yang berbeda untuk menguatkan. Tapi juga ini harus diperhatikan karena ini adalah sistem larutan padat. Ya, larutan padat sama seperti larutan cair, jadi ada tingkat kejenuhannya. Jadi jangan sampai jenuh dan nanti malah menggumpal. Ya. Jadi dia akan berkelompok sendiri. Itu penguatannya tidak bisa efektif. Nah, konsentrasi pengotor meningkatkan kekuatan dan menurunkan duktilitas logam paduan yang karena tadi bisa menghalangi sweatnya dengan mengurangi strain di sini. Jadi ini kondisinya relatif jadi aman ya. Tidak terlalu terakumulasi yang satunya regangan tarik, satunya regangan tekan. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya adalah paduan
baja dengan nikel ya. Nikel kontennya di sini dibandingkan dengan tensile strength-nya. Nah, ditambahkan nikel, nah, dia naik. Ini tensile strength. Bagaimana dengan yield strength-nya? Sama. Tapi ingat tadi ya, semakin kuat duktilitasnya akan semakin rendah. Jadi dia akan berbanding terbalik. Jadi lebih mudah patah karena deformasi plastisnya terhambat ya. Jadi ini slipnya tidak bisa bergerak. Deformasi plastis itu bergantung pada kemudahan slip tadi berpindah. Tidak bergerak maka dia jadi getas, lebih getas. Oke, kalau kita lihat persen elongation-nya jadi lebih kecil. Oke. Mekanisme berikutnya adalah untuk menguatkan ban, kita bisa melakukan namanya work hardening atau cold working. Pengerasan dengan tegangan yang kemarin sudah disinggung ya di awal. Nah, jadi kita bisa menguatkan logam dengan regangan. Mengapa? Ketika terjadi regangan plastis, ini misalkan logam, kemudian kita tarik sampai mengalami kondisi regangan plastis, jangan terlalu jauh ya. Kemudian ini dilepaskan bebannya, dia akan kembali lagi ke sini, bukan ke arah yang awal. Dari sini kita bisa mendapatkan kenaikan yield stress. Ya, yield stress. Jadi kalau dengan regangan kita bisa menaikkan. Nah, suatu logam ulet bisa menjadi lebih keras dengan adanya deformasi plastis tadi. Nah, deformasi ini terjadi pada temperatur kamar yang jauh dari titik leleh logamnya. Oleh karena itu disebut sebagai cold working, bukan hot working. Nanti ada hot working. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan pembentukan logam pada temperatur yang tinggi, itu relatif nanti yield stress-nya tidak banyak berubah. Beda kalau misalkan dilakukannya pada kondisi dingin, temperatur kamar. Nah, derajat deformasi plastisnya ini dinyatakan dalam persen cold work ya. Seberapa jauh kita menggeser ke daerah plastisnya ini ya. Jadi persen cold working-nya adalah luas permukaan awal dikurangi luas permukaan setelah deformasi dibagi dengan luas permukaan awal dikalikan 100%. Persen cold working. Oke. Ya, karena kita tarik, jadi tadinya besar, kemudian dia akan mengecilkan ya penampakannya. Tentu saja jangan sampai patah juga ya. Biasanya tidak terlalu jauh. Persen ini 30-40-an persen. Oke, nah ini contohnya di sini ya. Biasanya di daerah ini 30-40% cold working-nya. Nah, ini contoh kalau kita punya steel. Ini kita lihat kenaikannya dari sekitar 450 naik ke 750 ya yield strength-nya dengan hot working yang 30. Beda dengan yang beras dan tembaga di sini. Beras kuningannya, tembaga, beras itu. Oke. Beras itu perunggu ya. Bentar, kadang lupa. Oke, beras ya. Beras ini kita lihat bahwa persen kenaikannya itu tidak terlalu signifikan dibandingkan yang baja. Nah, jadi di sini lebih sedikit. Nah, untuk copper ini juga lebih sedikit. Jadi logam-logam yang duktil, yang lentur itu biasanya kemampuan cold working-nya lebih kecil. Peningkatan kekuatan karena cold working-nya itu lebih kecil. Oke. Nah, ini kita lihat tensile strength-nya juga meningkat ya, meningkat, berasnya juga meningkat, covernya juga meningkat. Nah, tapi di sini ductility-nya kita bisa melihat yang paling signifikan turun adalah yang berasnya.
cover turun, tapi yang steel ini relatif tidak terlalu besar dibandingkan yang brush tutup cover. Oke, itu. Jadi mengapa ini bisa mengeras ketika dilakukan regangan? Ada yang bisa memberikan ide? Kalau yang tadi kan jelas dia menghalangi perpindahan bidang seliknya ya. Kalau ini kira-kira seperti apa pengaruhnya? Nah, bentuknya seperti ini ya kalau code working. Oke. Ya, karena terjadi deformasi plastis, ketika terjadi deformasi plastis, dislokasinya juga akan cenderung bergeser ke arah batas butir, sehingga dia tidak lagi bergeser ya. Selain itu, ukuran diameternya juga menjadi lebih kecil. Oke, berikutnya ini contoh latihan ya. Latihan pengaruh dari penguatan bahan dengan mengecilkan diameter butirnya. Nah, contohnya di sini, kuat lulus suatu paduan besi dengan diameter butirnya 0,01 mm, itu adalah 230 megapascal ya. Nah, silakan diambil kertas dan kalkulatornya. Oke. Pada diameter butir 6 kali 10 pangkat minus 3, kuat lulusnya 275 megapascal. Jadi kalau kita ingin sampai ke kekuatan lulusnya 310 megapascal, berapa diameter butirnya? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin kecil ukuran butirnya, semakin tinggi kan ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa konstantanya. Nah, dari persamaan yang ini, Helpek, tau Y, yield strength-nya adalah tau 0 ditambah KY D pangkat minus tau 0 dan KY ini adalah konstanta. Jadi kita harus melihat atau menentukan konstantanya dulu dari dua titik tadi. Ya, ini 230 dapat ini, kemudian kita substitusikan sehingga kita dapat KY. Kalau dapat KY kita bisa mendapatkan tau 0. Sehingga kita bisa dapatkan, kita ingin 310 di sini tau Y-nya, maka kita masukkan KY di sini yang hasil tadi, kemudian tau 0. Kemudian kita dapatkan D-nya. D-nya pasti tidak akan lebih besar dari ini, akan lebih kecil dari 6 kali 10 pangkat minus 3. 275 di sini, ini 0,00. Sebentar. Ini 1 kali 10 pangkat minus 2, 1 kali 10. Berarti jawabannya harusnya tidak jauh-jauh dari mungkin 7 atau 8 kali 10. Nah, nanti tolong dikerjakan. Ini mungkin saya keluar di ujian. Oke, berikutnya. Nah, suatu spesimen logam berbentuk silinder berdiameter 15 mm ditarik hingga terdeformasi dan diameternya menjadi 12 mm.
Nah, hitung persen cold work yang dialami spesimen tersebut. Oke, jadi di sini kita punya diameternya 15 mm, berarti kita bisa menghitung berapa luasnya. A sama dengan V per 4. Ya, A V per 4 D kuadrat. Ya, kita dapatkan di sini persen cold work-nya adalah V per 4 kalikan D0 kuadrat kurangi D deformasi kuadrat ya dibagi dengan V per 4 D0. Di sini kemudian kita dapatkan di sini 1 dikurangi D deformasi kuadrat per D 0 persen cold work-nya. Oke, siapa yang sudah dapat yang nomor 2? Berapa persen cold work-nya? 36%, Pak. 36% ya. Oke, 36%. Ada yang lain dapatnya? Beda? Semua 36%. Atau tidak menghitung? Ya, itu ya. Jadi sederhana. Jadi kita bisa melakukan itu. Nah, biasanya kalau di mungkin ada yang suka melihat pandai besi gitu ya. Jadi tekniknya logam itu di cool dalam kondisi hot sehingga panas ya, pada kondisi panas sehingga kekuatannya tadi tidak terlalu berubah, kemudian ditekuk, kemudian di cool. Itu termasuk salah satu bentuk cold working di cool ya. Jadi nanti ukuran atau bentuk dari butiran kristalnya akan berubah. Itu akan menguatkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi intinya dalam menguatkan tadi kita harus membuat dislokasinya tidak mudah bergerak. Bisa dengan cara mengecilkan ukuran butirnya, bisa ditambahkan solid solution atau yang lain, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung kebutuhannya seperti apa ya. Kemudian ada yang dengan penguatan regangan tadi, strain hardening. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Saya mau bertanya mengenai yang pengerasan dengan regangan tadi, Pak. Tadi kan dilakukannya pada titik rendah ya, Pak. Ya. Itu ada kayak apa ya, titik akhir tertentu gitu nggak Pak untuk sebuah material gitu Pak, sehingga bisa didapatkan diameternya menjadi 12 gitu Pak. Kalau pada soal nomor 2 gitu Pak. Oh, soal nomor 2 ini. Iya. Nah, jadi dari 15 mm ini tarik ke 12 mm gitu. Maksudnya gimana? Berapa kekuatan bertambahnya gitu? Maksudnya ada apa ya? Ada T tertentu nggak sehingga bisa didapatkan kayak diameternya itu menjadi 12 gitu Pak, yang tadinya 15 gitu. Oh, temperatur tertentu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, selama ini yang dilakukan adalah pada temperatur ruangan ya. Jadi berapapun temperatur ruangan kemudian diberikan gaya tarik sampai ke diameternya berubah dari 15 ke 12. Jadi tidak ada spesifikasi temperatur tertentu ya dalam proses cold working ini. Tapi untuk memenuhi standar biasanya ada temperatur kerjanya. Tapi dalam proses langsungnya, proses nyatanya itu biasanya tidak ditentukan. Hanya temperatur ruangan jauh dari temperatur lelehnya, jauh dari temperatur lelehnya.
Nanti ada lagi proses namanya sintering ya. Sintering itu dilakukannya pada temperatur yang mendekati temperatur lelehnya. Belum meleleh, tapi sudah mulai apa ya? Atom-atomnya sudah mulai mudah bergerak. Jadi nanti bisa menjadi satu, butir kristalnya itu bisa menyatu karena temperatur. Nah, itu beda lagi nanti. Jadi jangan sampai kondisi temperatur sintering. Nah, kalau besi biasanya kan 800-an ya, 800 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius. Gitu. Jadi asal jauh dari itu masih oke. Kemudian temperatur sinteringnya kalau besi itu sekitar 600-500 ya. Kalau sudah di situ nanti kita bisa melihat besi yang tadinya kokoh mulai melentur. Nah itu bukan cold working lagi kalau yang seperti itu. Jadi temperaturnya setahu saya sih maksimum 100 derajat Celcius ya. Itu masih dikategorikan ke cold working. Tapi kalau 100 derajat Celcius untuk aluminium itu sudah tinggi juga ya. Jadi tergantung logam. Ya. Semoga menjawab. Paling gampangnya semua cold working saat ini dikerjakannya di temperatur ruangan 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bu ini ada tambahan Bu ini terkait ini penguatan. Oke, belum ada. Ya, belum ada Pak. Oke, berikutnya kalau sudah dikuatkan kan tadi terjadi deformasi ya, jadi ukuran kristalnya, bentuk kristalnya dan sebagainya. Nah, kita bisa melakukan namanya pemulihan. Mengapa pemulihan ini penting? Ya seperti tadi kalau kita melakukan deformasi ada besi lempengan ditekuk gitu ya. Bayangkan kalau kita punya jarum ya, jarum kemudian kita tekuk bolak-balik, ya lama-lama kan patah kan ya, kan patah. Bagaimana agar kondisi tadi ketika ditekuk di situ terkumpul energi, bagaimana agar energinya itu tadi bisa hilang. Nah, kita bisa melakukan namanya pemulihan. Nah, bagaimana agar bisa mengatur ukuran butir? Nah, nanti kita bisa melakukan namanya rekristalisasi dan pertumbuhan butir. Nah, ketika berbicara pemulihan, diskristalisasi dan pertumbuhan butir, kita berbicara pada temperatur yang tinggi. Disebutnya sebagai heat treatment nanti, heat treatment atau annealing. Jadi tidak lagi dilakukan pada temperatur kamar ya. Nah, ini yang perlu diingat adalah kalau terjadi deformasi plastis pada spesimen logam polikristal dengan temperatur yang jauh dari temperatur lelehnya, temperatur kamar misalkan, nah, perubahan struktur mikro dan sifat logam ini akan berpengaruh pada bentuk butiran. Ya, kalau tadi ditarik misalkan awalnya bulat-bulat seperti ini, kemudian diberikan gaya, dia akan nanti gepeng seperti ini ya. Bentuknya akan berubah. Nah, karena seperti ini akan terjadi pengerasan dengan adanya regangan tadi. Nah, ketika ditarik tadi, ada batas butir yang mungkin bergerak, bergeser ya. Jadi menjauh, atau di tengahnya ada atom yang menjadi lebih jauh karena ditarik. Nah, jadi akan meningkatkan densitas dislokasinya. Nah, kemudian akan juga berpengaruh pada konduktivitas listrik dan ketahanan korosi. Terutama kalau untuk bahan konstruksi, ketahanan korosinya ini menjadi perhatian. Kalau konduktivitas listrik biasanya untuk kabel listrik dan sebagainya tidak terlalu. Nah, tapi di sini ketahanan korosinya itu akan berubah. Logam-logam yang mengalami deformasi plastis dan
densitas dislokasinya meningkat, itu relatif lebih mudah terkorosi. Lebih mudah terkorosi karena di batas butirnya banyak energi regangan yang tersimpan di situ. Nah, bagaimana menguranginya? Nah, untuk menguranginya, kita bisa melakukan heat treatment annealing. Jadi dipanasi, kemudian karena temperaturnya meningkat, atom-atomnya punya kesempatan dia bisa bergerak sedikit ya, bergeser membentuk susunan kristal yang lebih teratur. Ya, jadi ini ketika kita tarik di sini energi yang digunakan ini akan disimpan dalam logam sebagai energi regangan. Nah, bentuknya adalah tegangan tarik, tekan, geser. Nah, terutama adalah di sekitar dislokasi tadi. Kita punya logam, susunan atom ini ditarik, jadi regang kan di sini, jadi dia akan cenderung balik lagi. Yang harus kita kembalikan. Tapi tentu saja tidak sampai ke kondisi semula, ada juga seperti itu ya. Ada juga yang menginginkan sampai ke kondisi yang berbeda, ya, itu bisa. Jadi kalau misalkan kita punya yang tadinya sudah dikuatkan dengan regangan, kemudian kita panaskan, nanti dia akan jadi lunak lagi, jadi daktil lagi, jadi ulet lagi, jadi ulet lagi. Kita dari tadinya keras. Oke, jadi struktur dan sifat logam dapat dikembalikan ke kondisi sebelum cold work dengan heat treatment atau disebut juga annealing. Ini terdiri dari proses pemulihan, recovery, kemudian ada rekristalisasi, nah, kemudian diikuti dengan pertumbuhan butir. Oke. Apa itu pemulihan? Di sini energi regangan yang tersimpan dibebaskan ya, dibebaskan. Nah, ini dipercepat pada temperatur yang lebih tinggi. Sebenarnya bisa, tapi kecepatannya akan sangat rendah kalau temperaturnya rendah. Nah, jadi ini akan menutup dislokasi, mengurangi dislokasi. Nah, kemudian karena adanya difusi atom. Difusi atom. Atomnya bergerak menutupi celah-celah yang kosong sehingga kembali energi regangannya akan berkurang. Jadi tidak ada regangan lagi ya. Kemudian di sini yang penting adalah tidak ada perubahan pada butir. Nah, tapi jumlah dislokasinya berkurang. Jumlah dislokasinya berkurang. Kemudian energi regangannya lebih rendah. Nah, dengan adanya pemulihan ini tadi berarti konsentrasi energi regangannya menurun dan itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Nah, jadi sifat fisiknya bisa kembali lagi ke keadaan sebelum cold work. Apa bedanya dengan rekristalisasi ya? Jadi pemulihan dulu, kemudian rekristalisasi. Di sini kalau di pemulihan tidak ada perubahan pada butir ya, tapi jumlah dislokasinya saja yang berkurang. Kalau rekristalisasi ini pembentukan set butir baru, ya, yang bebas regangan dan equiax, jadi sesuai sama di seluruh bagiannya dengan densitas dislokasi rendah seperti keadaan sebelum cold work. Jadi ada set butir baru. Jadi misalkan diregangkan, kemudian di tengahnya pecah itu terus bentuk kristal yang baru. Driving force untuk proses ini adalah beda internal antara bahan yang mengalami regangan dan tidak. Beda energi internal. Jadi ada bagian-bagian yang mengalami regangan, kemudian ada yang tidak mengalami regangan, nanti akan ada beda, yang energi akan ditransfer ke bagian yang sehingga bisa terbentuk set butir baru. Nah, butir-butir baru ini terbentuk sebagai inti yang sangat kecil, kemudian tumbuh hingga seluruh butiran yang mengalami cold work tadi habis dengan cara difusi jarak pendek. Jadi kita gambarkan di sini, ada gambarnya juga. Sepertinya ada. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan ini mengalami cold work, nanti dia akan panjang-panjang kan ya, sudah dipanaskan dia nanti akan jadi butiran-butiran kecil lagi. Ini grain. Dia akan mengalami rekristalisasi. Jadi tadinya ukuran panjang jadi pendek-pendek. Itu rekristalisasi.
Jadi perbedaannya tadi ya, pada butirnya itu yang pemulihan itu masih sama, hanya saja dislokasi berkurang. Kalau rekristalisasi, set butir baru dan bebas regangan. Karena tadi sudah bentuk yang baru. Oke. Nah, rekristalisasi logam dengan setelah cold work ini dapat menghaluskan kembali struktur butiran, gitu. Gepeng jadi lebih bulat ya, lebih bulat, halus. Apa keuntungan dari rekristalisasi ini? Nah, rekristalisasi ini bisa mengembalikan sifat mekanik seperti sebelum cold work, jadi lebih lunak, lebih lemah, dan lebih bulat. Dan kalau misalkan kita lakukan berlebihan ya, itu bisa jadi lebih lemah dari kondisi semula. Jadi itu harus hati-hati. Sampai mana kita bisa melakukan rekristalisasi. Yang menarik adalah karena ini prosesnya adalah proses difusi, derajat atau fraksi rekristalisasi ini meningkat dengan waktu. Semakin lama logam tadi dipaparkan pada temperatur kristalisasi, temperatur rekristalisasi, maka proses derajat rekristalisasinya akan semakin tinggi. Jadi semakin banyak butir-butir yang tadinya mengalami deformasi plastis karena regangan, dia akan membentuk kristal baru. Oke, kemudian ini tergantung pada temperatur annulingnya. Semakin tinggi, dia akan semakin cepat terbentuknya, dan nanti kuat tarik, urutan dan ukuran butirnya juga berbeda. Nah, dari situ maka kita mendapatkan namanya temperatur rekristalisasi. Apa itu temperatur rekristalisasi? Adalah temperatur yang dapat menghasilkan rekristalisasi lengkap dalam waktu 1 jam. Artinya kalau misalkan temperaturnya kurang dari temperatur rekristalisasi, untuk mendapatkan rekristalisasi lengkap ini lebih dari 1 jam ya. Kalau temperaturnya lebih tinggi, ya lebih cepat. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan. Nah, berapa temperaturnya ini? Kira-kira 1/3 sampai setengah temperatur lelehnya. 1/3 sampai setengah temperatur leleh. Jadi kalau temperatur rekristalisasi, artinya setelah kita lakukan cold work, ya, diregangkan, kemudian dipaparkan ke temperatur 5 derajat Celcius, dalam 1 jam dia sudah balik lagi ke kondisi semula. Itu banyak digunakan terutama di misalkan industri manufaktur mobil ya, pembuatan mobil, bodi mobil ya. Kok itu kan pempengan kemudian dicetak ya. Nah, di bagian yang melakukan itu ada regangan yang terjadi. Di situ jadi lebih kuat dan ketas, kurang ulat ya. Untuk mengembalikan lagi itu biasanya di annealing pada temperatur rekristalisasinya, kemudian ketika dikeluarkan itu akan kondisinya sama seperti kondisi semula. Oke, yang menarik di sini, semakin tinggi persen cold work-nya, laju rekristalisasinya juga semakin cepat. Ya, karena akumulasi energinya besar kan ya. Ya, seperti kita udah pengen ke belakang, tiba-tiba 6 WC ya, langsung keluarkan saja semua ya. Seperti itu. Jadi ini tergantung driving force-nya adalah strain ya, strain-nya. Jadi regangan di dalamnya itu seperti apa. Makin tinggi maka kristal-kristalnya akan lebih mudah terbentuk ulang ketika mengalami proses rekristalisasi di temperatur ini. Oke. Nah, tiap logam punya persen cold work minimum untuk dapat direkristalisasi. Jadi kalau misalkan belum sampai ke situ, dia tidak mengalami proses rekristalisasi karena perubahannya belum terlalu signifikan, kemudian energi di dalamnya juga tidak terlalu besar. Satu lagi yang perlu diingat di sini adalah
logam murni itu ternyata lebih cepat terjadi rekristalisasi dibandingkan paduan, karena ketika proses penyusunannya sama ya. Kalau ada paduan di sini mungkin ada yang besar sehingga ini bingung mau menggabungkan di butiran kristalnya seperti apa. Oke. Contohnya di sini logam murni ini temperatur rekristalisasinya di 0,3 temperatur lelehnya, sementara yang paduan itu 0,7. Jadi lebih tinggi. Satu lagi terkait dengan temperatur rekristalisasi dan cold work ini. Kalau deformasi plastisnya dilakukan pada temperatur di atas temperatur rekristalisasi dari yang ditanyakan oleh teman kalian ya, ini bahannya tidak mengalami strain hardening. Tidak mengalami strain hardening. Bahannya tetap lunak dan ductile. Jadi kalau kita ingin mengubah bentuk bahan logam, kemudian kita ingin sifat mekaniknya sama, tidak berubah, tidak menjadi lebih keras, tidak jadi lebih keras, ya kita harus melakukannya di temperatur ini. Jadi kalau kita punya besi, misalkan dipanaskan sampai membara, kemudian kita pukul, kita bentuk, nah itu nanti tidak terjadi strain hardening. Ini batasnya adalah di temperatur rekristalisasi. Nah, ini contohnya awalnya seperti ini ya, kemudian mengalami rekristalisasi regangan. Ini regangan di sini dislokasi dan slipnya banyak ya, jadi berubah. Kemudian kalau kita lakukan rekristalisasi, pemulihan, ini rekristalisasi, kemudian di sini pertumbuhan kristalnya lebih besar. Ya, awalnya dari yang banyak ini yang besar, kemudian tumbuh kristal-kristal kecil di sini ya. Kristal kecil, kemudian kristal yang tambah besar. Ini ketika proses pemulihan, rekristalisasi, ini dari strain ya, dipulihkan, ini rekristalisasi, kemudian ini pertumbuhan. Nah, seringkali kita tidak menginginkan semuanya jadi terrekristalisasi ya, karena kita ingin menahan tensile strength-nya tetap tinggi. Jadi nanti kita bisa mengatur waktu annealingnya atau temperatur annealingnya. Ini contohnya di sumbu X-nya adalah annealing temperature-nya, kemudian di sumbu Y-nya ini adalah tensile strength dan grain size-nya, ukuran butirnya. Nah, kalau kita annealing di 300 derajat Celcius di sini, kita dapatkan kekuatan luluhnya di atas 500 ya. Jadi kalau kita lakukan di temperatur 400 dalam 1 jam itu sudah sampai 400 proses penyusunan kristal baru ini, pembentukan kristal baru. Nah, nanti derajat rekristalisasi ini meningkat dengan waktu dan temperatur. Nanti ada diagram TTT ya. Jadi dijelaskan oleh Bu ini diagram itu. Oke. Crystallization temperature. Nah ini kalau persen cold work-nya kurang dari critical deformation di sini, kita tidak bisa melakukan proses rekristalisasi karena ya bahannya belum terdeformasi cukup parah ya di sini. Dia harus ada minimumnya. Kalau di sini contohnya 5% ya, cold work-nya baru bisa dilakukan rekristalisasi kalau lebih besar dari itu. Oke ya. Oke, nah ini kalau misalkan 30%, nah kita bisa melihat temperatur rekristalisasinya adalah 500.
Tapi setelah 40% ini temperatur rekristalisasinya tidak berubah terlalu jauh. Nah, ingat ya, semakin tinggi persen Korbutnya, laju rekristalisasinya semakin tinggi. Jadi ini 1 jam semua. Jadi semakin sedikit perubahannya, maka rekristalisasinya juga semakin lambat. Atau perlu temperatur yang lebih tinggi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi intinya kita mengembalikan lagi, tadi udah di forward, kemudian dipulihkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kembali properties yang atau sifat mekanik logam yang awal. Nah, kalau di peralatan biasanya ada namanya annealed ya, annealed metal. Jadi annealing ya, logam yang di annealing ya, di annealing. Kalau pipa itu biasanya, kalau roll biasanya di annealing. Untuk aplikasi-aplikasi yang korosif biasanya di annealing. Atau sering juga di lapangan disebutnya heat treated ya, heat treated. Itu. Ya, jadi rekristalisasi. Nah, kalau misalkan temperaturnya lebih tinggi dari temperatur rekristalisasi, apa yang terjadi? Nah, ini nanti kita masuk ke pertumbuhan kristal. Pertumbuhan kristal. Nah, bagaimana sih mekanisme pertumbuhan kristal ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 kristal, 2 butir kristal. Nah, ketika temperaturnya meningkat, kristal-kristal yang ada di batas butir ini bisa bergerak ya, bisa bergerak. Kalau misalkan di situ ada lowongan, dia akan bergerak ke lowongan tadi. Misalkan di sini ada yang mendesak, jadi dia akan bergeser ke arah sebaliknya. Jadi ketika itu kristal atom-atomnya itu bergeser memenuhi ruangan yang kosong, kemudian ini nanti baris berikutnya juga geser ke sana. Jadi kristal yang di sini nanti lama-lama kan besar, akan jadi besar, jadi dia akan memakan atom yang berikutnya. Jadi nggak bergabung ya, bergabung antara butir kristal yang lain dengan kristal yang lain, satu dengan yang lain. Syaratnya di sini adalah temperatur yang tinggi ya. Ini sangat dekat dengan temperatur lelehnya, atau di atas sedikit di temperatur annealingnya, temperatur kristalisasi. Di sini yang terjadi adalah butir-butir yang bebas tergangat tumbuh dan bertambah besar, sehingga luas daerah batas butirnya akan berkurang. Nah, tujuan utamanya sebenarnya sama ya, jadi mengurangi energi di batas butirnya. Energi di dalam kristalnya itu dikurangi dengan cara menyusun ulang kristal-kristal di sini. Ya, inilah yang menjadi driving force untuk pertumbuhan butir. Artinya apa? Kalau di sini regangannya banyak, ketika dipanasi dia juga semakin cepat mengalami pertumbuhan kristal. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan butir ini adalah merupakan pergerakan batas butir, dari sini dia nanti pindah ke depannya lagi, semakin besar ya. Jadi batas butirnya yang tumbuh, batas butirnya yang tumbuh karena difusi, sehingga atom-atom melintasi batas butir tadi. Kalau pada kondisi temperatur yang rendah ini tidak bisa, sehingga kalau ada slip pun dia akan berhenti di sini, tidak bisa menjalar ke butir kristal yang lain. Tapi karena temperaturnya tinggi, dia bisa berdifusi.
Nah, ini berikutnya ada laju pertumbuhan butir. Ini mungkin expertnya Bu ini ya. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan ukuran butirnya, yang diameter butirnya dibandingkan diameter butir awal dipangkatkan n, ini adalah konstanta. Nah, ini merupakan fungsi dari waktu. Semakin lama dia akan tambah besar diameternya. Sampai suatu saat dia akan cenderung konstan ya, karena sudah berbentuk kristal yang besar. Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat single kristal dengan metode ini? Sampai saat ini belum bisa ya. Jadi temperaturnya harus sangat tinggi. Nah, biasanya temperatur yang sangat tinggi sampai ke liquidus, ya. Di atas liquidusnya, nah baru kita rekristalisasi lagi untuk mendapatkan single kristal. Oke. Nah, bahan berbutir halus lebih kuat dan tangguh daripada bahan berbutir yang besar-besar, kasar ya. Nah, penghalusan butir ini bisa dilakukan dengan deformasi plastis dan dilanjutkan dengan rekristalisasi. Nah, jadi untuk mendapatkan batas butir mendapatkan butir kristal yang kecil itu bisa dideformasi dulu, diregangkan, kemudian di rekristalisasi. Jadi butir-butir kristalnya akan jadi kecil-kecil. Nah, bekerja dengan proses ini memakan waktu ya, bisa jam-jaman. Dulu saya membuat ZNO, yang ZNO bukan logam ya, bukan logam. Ini contoh kasusnya adalah keramik. Nah, itu heat treatment-nya bisa seharian gitu, agar bisa dapat kondisi yang kita inginkan. Jadi ya harus sabar. Di industri juga seperti itu, jadi di annealing berapa jam. Oke. Nah, kita lihat di sini ada pengaruh dari temperatur ya. Temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, maka pertumbuhannya juga semakin Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, pasti capek-capek dibuat, dikeraskan, kemudian dipulihkan lagi ya, direkristalisasi ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kondisi sifat mekanik yang sama seperti kondisi semula. Terutama untuk bahan-bahan yang sudah terdeformasi, di press, dilekukan, di roll dan sebagainya, untuk menghilangkan strain. Oke. Mungkin Pak Pram saya tambahkan sedikit. Ya Pak, misalnya contoh yang video yang tadi ya, yang di awal ya, yang tentang toughness ya, tentang ketangguhan yang bendanya dipukul ya, terus kita ukur energinya. Masih ingat nggak? Tadi yang spesimen yang pertama dia disebutnya strain and age steel ya, artinya dia udah ditarik si steelnya ya. Jadi udah ditarik, udah kena apa Pak, pengerasan dengan regangan ya Pak Pram ya. Nah di situ tadi kita memang nggak ngecek tensile strength-nya ya, mungkin tensile strength-nya mungkin bakal lebih tinggi, tapi kalau kita lihat toughness-nya atau energinya adalah kalau nggak salah 13 kilojoule ya, kalau nggak salah gitu, angkanya 13 saya ingatnya ya. Nah kemudian dengan logam yang sama, dengan komposisi yang sama, logam yang sama, kemudian di normalize. Nah normalizing itu mirip seperti annealing, jadi kita panaskan pada temperatur tertentu di bawah titik lelehnya pada waktu yang lama, sehingga butir-butirnya itu mulai apa ya, rearrange themselves gitu. Sama kayak kalian tiba-tiba misalnya harus masuk ke kelas gitu ya, di GKU atau GKU nggak? Di GKU langsung terus gitu, atau misalkan kayak gitu ya. Kemudian harusnya sih ngurut NIM. Nah kalau cuman masuknya dalam waktu 3 menit nggak mungkin ya ngurut NIM gitu, berarti kan dia tidak setimbang ya gitu. Nah dengan adanya annealing itu dia
karena temperatur tinggi, temperatur relatif tinggi, maka padatan ini dia akan berdifusi menuju kesetimbangannya gitu ya. Jadi dia juga butir-butirnya akan mulai terbentuk kembali, kemudian mulai grain growth sehingga ketangguhannya naik gitu. Sehingga tadi yang video yang spesimen kedua yang normalized steel itu kalau kita lihat ketangguhannya naik ya, jadi 182 ya kalau nggak salah gitu. Jadi jauh lebih balik lagi gitu. Jadi ada kelebihan ketika kita ingin ditarik ya, di roll, diregang, drawing dan sebagainya. Nah, untuk kembali lagi dan untuk terutama untuk meningkatkan keuletan, karena kita tetap butuh keuletan, maka direkristalisasi lagi ya dengan normalizing atau dan sebagainya. Nanti ini kita bahas lagi setelah kita belajar diagram fasa. Terus satu lagi saya akan coba saya izin share screen ya Pak. Coba saya ya oke, coba ya kita coba buka nih di buku Kalister. Ini salah satu di bagian appendix ya. Nah, salah satu tips dari saya kalau kalian mau ujian, kalian harus bisa baca buku ini dengan baik. Jadi di sini di bagian bawah ada appendix-nya, dan di appendix B ini ada sifat-sifat atau property of selected engineering material. Jadi properti-propertinya seperti apa. Nah, kita mungkin bisa lihat dulu di atas ya. Bentar ya, ini di scroll dulu deh. Misalnya ini apa? Ini modulus elastisitas. Nih, kalau misalnya nih ya, ini misalnya cerita ini tentang modulus elasticity ya, modulus elasticity appendix B, B2 tentang modulus elasticity dari logam. Nah, ini kalau nama-nama material dia steel alloy 4140, 4340. Saya nggak hafal kodenya ya, ini ada kode-kodenya alloy-alloy tertentu. Ini masing-masing dia punya angkanya. Jadi untuk satu komposisi modulus elastisitinya adalah hanya satu ya, stiffness-nya, kekekarannya ya hanya satu, mau diapain dia juga hanya satu. Begitu pula dengan alloy gitu ya, masing-masing misalkan 316 yang sering kita dengar ya, 304 gitu ya, ini adalah modulus elastisitasnya gitu. Kalau misalnya ya ini misalnya kemudian misalnya aluminium juga sama, misalkan 69 untuk alloy 1100. Ini untuk modulus elastisitas. Nah, sekarang coba kita lihat yang bagian ductility atau strength ya, atau yield atau tensile strength dan yield strength. Nah, untuk misalnya alloy tadi baja ya, paduan baja 4140, steel alloy 4140, kita lihat di sini ada 3 treatment ya. Nah, pertama ada yang atau nggak, mungkin kita lihat contoh yang lain deh di sini ya. Yang ini agak banyak nih. Nah, misalkan steel alloy 1040 gitu ya. Jadi ini carbon steel, baja karbon. Pertama, kalau dia di cold drawn, jadi dia dalam keadaan dingin terus ditarik ya dengan pengerasan dengan regangan. Kalau treatmentnya seperti ini, maka ini yield strength-nya adalah 490, kemudian dia tensile strength-nya di 590, tinggi banget ya, relatif tinggi dibanding yang lainnya, lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat elongation-nya adalah hanya 12% ya, gitu, minimum gitu. Jadi hanya kecil sekali elongation-nya, harusnya bisa lebih besar gitu ya, sehingga kaku dan sifat-sifatnya juga mungkin kurang baik gitu. Kalau misalnya kita hot roll, jadi ditarik tapi dalam masih keadaan panas ya, relatif panas, jadi kayak hot working ya namanya, jadi sama seperti ditarik di drawing, tapi pada temperatur yang masih relatif panas di bawah titik lelehnya, misalkan 600 derajat gitu. Jadi kita harus punya furnace super besar ya untuk memastikan bahwa si logamnya masih bisa temperaturnya sekian gitu ya. Ini jauh lebih rendah yield strength-nya, dan sementara tensile strength-nya juga lebih rendah dari yang sebelumnya. Tapi kita punya elongation-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita annealed ya, seperti Pak
Pramujo bilang, kita panaskan di temperatur sekitar berapa ya? Sekitar 700 atau 600-700 dalam waktu tertentu. Ini 789, 785 untuk yang ini. Kemudian kita tahan waktunya. Nanti dia akan lebih akan turun, di sini tetap naik ya. Tapi kalau kita lihat elongation-nya juga naik ya, jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, artinya kalau elongation jauh lebih besar, bisa sampai 2,5 kali lipatnya, artinya toughness-nya akan lebih tinggi ya, seperti yang tadi, termasuk dengan yang normalized tadi. Jadi yang tadi mungkin yang age and strain mungkin kita bisa sebut dengan cold drawn, dia elongation-nya 12 ya, minimum 12%. Sementara yang normalized itu dia sampai 28%, sehingga lebih bisa menyerap energi. Jadi tergantung untuk keperluan yang mana, kita perlu yang mana. Ketika kita sebagai insinyur teknik kimia nanti memilih bahan, kita perlu tahu mana yang sifat-sifat yang kita inginkan gitu. Oke ya, begitu juga sama dengan yang lain. Ini Anda bisa lihat di sini data-datanya. Misalnya alloy tadi ada macam-macam ya. Di sini bisa ngelihat bagaimana suatu alloy aluminium misalnya yang dari hanya 75 megapascal aja dia bisa dinaikkan jadi beberapa kali lipatnya, 4 kali lipat dengan heat treated dan aging, itu dengan perlakuan tersebut begitu. Oke, itu ya Pak Pramujo, tambahan dari saya. Jadi kita bisa mendapatkan sifat-sifat logam yang lebih baik kalau kita melakukan proses tadi. Itu sebabnya dilakukan tadi cold work, kemudian diikuti annealing atau normalization yang itu juga berpengaruh. Nah, tujuan akhirnya tadi kita inginnya adalah materialnya tangguh dan juga ulet ya. Tapi sayangnya tidak bisa seperti itu. Jadi kita membuat balance. Caranya dengan melakukan proses tadi. Mungkin terkesan terkesan banyak prosedurnya, tapi itulah yang harus kita tempuh untuk bisa mendapatkan material yang kita inginkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Share lagi ini. Pramujo, kita udah minggu ke-3 ya. Jadi minggu ke-4 gimana kalau kita ada kuis mungkin ya? Atau nggak usah dikasih tahu ya harusnya? Nanti kuis minggu ke-4. Ya, siap aja ya. Ya. Kalau nggak lupa soalnya. Ya, nanti siapkan saja. Kalau waktunya nanti kita bisa melihat apakah hari Senin atau hari Jumat ya. Oke. Ini contoh latihannya ya. Nah, kita bisa hitung berapa diameter butir rata-ratanya. Nah, di sini hanya rata-rata ya, jadi mungkin saja satu butir dengan butiran yang lain berbeda. Oke, di sini contohnya adalah sampel kuningan dipanaskan 650 derajat Celcius selama 30 menit. Ya. Nah, ini diameternya adalah sekian. Nah, setelah 90 menit menjadi sekian. Ya. Jadi, hitung diameter awal sampel tersebut. Kalau diketahui konstantanya N itu sama dengan 2. Jadi, kita bisa melihat dari ini ya. Oke. Mungkin nanti ya kita keluarkan kuisnya dari soal-soal ini ya. Mirip-mirip lah. Untuk mengetahui atau mengecek pemahamannya. Saya berencana untuk membuat semacam Kahoot gitu ya, untuk melihat bagaimana pemahaman yang sudah diperoleh. Oke, itu terkait dengan penguatan logam, yang mekanisme penguatan logam. Saya rangkum lagi dari awal. Nah, jadi kita bisa menguatkan logam dengan 3 cara: mengurangi ukuran butir, kemudian menambahkan atau membuat larutan padat dengan menambahkan atom promotor, ataupun menggunakan work hardening atau cold working.
tujuannya adalah untuk meminimalkan slip ya, perpindahan dari dislokasinya. Kemudian kalau sudah jadi kuat, kemudian kita ingin mengembalikan kondisinya agar mengurangi strainnya, maka kita bisa melakukan proses pemulihan rekristalisasi. Ada temperatur annealing, kemudian ada normalizing, ada normalisasi. Itu temperaturnya beda ya. Annealing ini sekitar 1/3 sampai 0,3 sampai 0,7 temperaturnya. Nanti kalau yang normalisasi itu lebih tinggi lagi. Jadi batasannya adalah temperatur rekristalisasi. Oke, itu sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Winnie juga, kita bisa mendapatkan logam yang yield stress-nya lebih tinggi dari kondisi awal ya, kalau di cold working. Tapi kita bisa juga mendapatkan ductility yang juga lebih tinggi. Nah, memang yield stress-nya itu tidak setinggi ketika cold working ya, tapi ductility-nya jelas bisa lebih tinggi. Itu normalisasi dan annealing itu fungsinya di situ. Ya. Kami mungkin pernah menangani beberapa kasus terkait dengan proses annealing ini ya, utamanya korosi sih. Jadi kalau yang korosi terpengaruh oleh mekanik, jadi stress induced corrosion cracking ya, jadi bahan yang mengalami korosi karena dan dipercepat oleh adanya stres ya, adanya beban dari luar ya terhadap bahan tadinya. Nah, itu biasanya yang tidak mengalami annealing itu lebih parah, lebih cepat. Ini juga misalkan kalau peralatan-peralatan yang banyak vibrasi itu ya biasanya di annealing. Kemudian peralatan-peralatan yang menahan beban itu juga biasanya butuh proses heat treatment. Oke, itu kemudian bahan-bahan yang tidak di-annealing itu biasanya juga rawan terhadap hidrogen induced cracking ya. Hidrogen induced cracking itu adalah atom hidrogen menyusup ke struktur kristal logam dan itu menyebabkan cracking logamnya. Itu lebih mudah. Oke, itu secara garis besarnya. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan.